Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 5 armada bus Trans Semarang dinyatakan tak layak jalan dalam inspeksi keselamatan di Terminal Gunung Pati. 5 kecamatan di Kota Semarang alami kekeringan. BPBD ingatkan cara ajukan bantuan air bersih. Dampak gagal panen di musim kemarau, harga cabai di Kota Tegal tembus Rp100.000 per kilogram. Kita ke informasi pertama. Seorang remaja tewas tertabrak kereta di Cilacap. Diduga korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus itu tidak menyadari ada kereta yang akan melintas. Warga desa Bojong Kabupaten Cilacap geger saat mendengar kabar seorang remaja tewas di jalur kereta api. Korban yang berusia 17 tahun itu tertabrak saat tengah berjalan di rel kereta api pada Selasa lalu. Disebut korban tak menyadari jika ada kereta Batu Rading Express yang melintas dari arah belakangnya. Polisi dan warga mengevakuasi jasad korban dari pinggir rel kereta api. Setelah kita mengumpulkan bahan keterangan, baik itu tadi Kadus Alwi Sofyan ketemu 2 kali dengan ciri-ciri baju dan celana sama, kemudian Kadus kami menyampaikan kepada penjaga lintasan bahwa ada anak jalan di kereta. Jadi setelah ketemukan dengan bapak ibunya pun mengakui bahwa saudara beliau yang meninggal adalah DA. Kematian remaja yang berkebutuhan khusus itu memukul sang ibu. Ia tak kuasa melihat buah hatinya tak lagi bernyawa terbungkus dalam kantong jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke Puskesmas Kaunganten Kabupaten Cilacap untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya. Di Klaten, 3 sepeda terlibat kecelakaan di simpang 4 jalan. Akibat peristiwa itu, 4 orang terluka. Tepat di simpang 4 Jalan Raya Desa Brodrucuk Klaten terjadi kecelakaan antara 3 motor. Kecelakaan pada Selasa lalu berawal saat salah satu pengendara motor tidak memperhatikan kondisi lalu lintas saat menyeberang di persimpangan sehingga menabrak motor lainnya. Tabrakan itu sampai membentur motor lain yang tengah berhenti. Akibat kecelakaan ini 4 orang terluka. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten dan Rumah Sakit Suharji Tirtonegoro. Kurang melihat situasi di perempatan belok. Terjadi ada perempatan belok, selanjutnya menabrak sepeda motor kedua. Setelah menabrak kedua, kena ini sepeda motor yang kedua. Ada korban jiwa, ada korban luka, Pak? Untuk korban luka ada 4 korban. Untuk 2 korban ada di Rumah Sakit Islam Klaten, dan untuk korban yang kedua di Rumah Sakit Udalyoso. Ketiga motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Di Sragen, seorang sopir truk tewas dalam kecelakaan tunggal. Truk bermuatan es kristal itu hilang kendali hingga terjun ke lahan perkebunan. Kendaraan truk bermuatan es kristal terjun ke lahan perkebunan warga di Jalan Sragen Ngawi, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Puluhan kantong es yang diangkut berhamburan di lahan perkebunan. Naasnya, supir truk tewas di lokasi kejadian sementara kernet terluka. Petugas lalu mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Kecelakaan pada Selasa lalu ini diduga terjadi karena pengemudi kurang konsentrasi dan kondisi kendaraan tidak optimal. Supir diduga melaju kencang di jalan lalu menikung hingga hilang kendali dan rem tak bekerja maksimal sehingga menabrak pembatas jalan. Itu kecepatan sangat tinggi,
untuk sopir tidak bisa menguasai laju kendaraan dan langsung terjun ke parit kiri-kiri karena tidak ada pengeriman. Dan dari informasi dari teman-temannya, dari kru KBM tersebut, untuk rem kurang berfungsi dengan normal, yang artinya waktu dia mau ngerem harus mengerem sampai 2 kali 3 kali baru bisa berhenti. Usai mengolah tempat kejadian perkara, petugas mengerahkan 2 mobil derek untuk mengevakuasi truk bermuatan es kristal tersebut. Butuh waktu 1 jam untuk memindahkan truk dan membawanya ke kantor unit Laka Satlantas Polres Sragen. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Inspeksi keselamatan atau remcek kendaraan umum di Terminal Gunung Pati digelar di Kota Semarang. Dari 11 armada yang dicek, 5 diantaranya dinyatakan tidak layak jalan. Sejumlah kendaraan umum seperti armada bus Trans Semarang di Terminal Gunung Pati, Kota Semarang dicek kondisinya. Pengecekan meliputi kondisi fisik kendaraan hingga administrasi. Dari 11 armada yang dicek, hasilnya 5 kendaraan dinyatakan tidak layak. 2 diantaranya dikandangkan atau tidak boleh beroperasi. Masalah yang ditemukan karena memakai ban vulkanisir, pintu hidrolis bermasalah, dan lampu klakson serta wiper yang mati. Temuan itu dinilai membahayakan bagi penumpang dan pengguna jalan. Sementara untuk 3 armada lain tidak diizinkan jalan karena hasil uji emisinya di atas ambang batas, sehingga harus diperbaiki terlebih dulu. Ini tadi ada 11 kendaraan yang kita cek dari administrasi maupun teknis lain jalan. Dari 11 kendaraan itu terdapat 5 kendaraan yang dinyatakan mereka tidak layak jalan. Yang 3 itu emisinya melebihi ambang batas. Kita perintahkan kembali perbaikan kendaraan. Ya. Kemudian yang 2 ini istilahnya kita perpal, tidak boleh beroperasi karena bannya itu yang pertama itu vulkanisir, kemudian ada fungsi-fungsi lain yang itu tidak sesuai dengan standarnya. Jadi yang 2 ini kita larang untuk dioperasionalkan. Kita berikan surat perintah perbaikan dulu. Inspeksi keselamatan atau ramcek digelar untuk menjaga keselamatan penumpang dan pengguna jalan. Apalagi banyak laporan dari para pengguna armada bus Trans Semarang yang masuk ke Dinas Perhubungan Kota Semarang tentang kondisi dari armada. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.